Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dengan saya Najla Lukiana bersama Nada Fikala Elistra dan Zahwa Cantika Putri. Dalam video ini, kami membuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Hukum Waris. Dalam video ini, kami akan membahas hukum waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata melalui contoh kasus sederhana. Kasusnya adalah A. Meninggal dunia meninggalkan 3 orang anak kandung bernama B, C, dan D. Pertanyaan pertama adalah siapa yang menjadi ahli waris dari A? Yang B, berapa besarnya legitimity dari B, C, D, dan disebutkan dasar hukumnya. Untuk menjawab hal tersebut, kita merujuk pada pasal 832 KUH yang menyatakan bahwa ahli waris adalah keluarga, saudara, serta suami atau istri yang hidup selama. Dalam kasus ini, hanya disebutkan adanya 3 anak kandung tanpa informasi ahli waris lain. Dalam hukum waris perdata, anak-anak termasuk golongan 1, yaitu golongan utama yang menutup golongan lainnya. Dengan demikian, B, C, dan D adalah ahli waris yang sah dari A karena mereka memiliki kedudukan yang sama dan berhak atas harta warisan secara bersama-sama. Dalam kasus ini, A meninggal dunia dan meninggalkan 3 orang anak kandung, yaitu B, C, dan D. Pada dasarnya, ketiga anak tersebut merupakan ahli waris yang sah menurut hukum waris perdata, karena mereka berada dalam garis lurus ke bawah. Namun, terdapat fakta penting bahwa D dinyatakan onwardig atau tidak patut untuk mewaris. Dalam hukum, kondisi ini biasanya terjadi karena adanya perbuatan tertentu yang dianggap melanggar kepatutan terhadap pewaris. Akibat dari status onwardig ini cukup serius, D dianggap seolah-olah tidak pernah menjadi ahli waris. Artinya, ia tidak memiliki hak apapun atas harta peninggalan A dan tidak ikut diperhitungkan dalam pembagian warisan. Dengan demikian, ahli waris yang tersisa hanyalah B dan C. Selanjutnya, kita masuk ke perhitungan legitimity, yaitu bagian mutlak yang harus diberikan kepada ahli waris dalam garis lurus dan tidak boleh dihilangkan oleh wasiat. Dalam kondisi normal, jika terdapat 3 orang anak, maka masing-masing memiliki bagian yang sama besar. Namun, karena D tidak lagi dianggap sebagai ahli waris, maka pembagian dilakukan hanya antara B dan C. Secara hukum, bagian masing-masing menurut undang-undang adalah setengah atau 1/2. Kemudian, legitimity untuk anak adalah 2/3 dari bagian yang seharusnya diterima menurut undang-undang. Sehingga legitimity B adalah 2/3 dikali 1/2, yaitu 1/3. Begitu juga dengan C, legitimity-nya adalah 1/3. Jadi dapat disimpulkan bahwa karena D dinyatakan onwardig, maka ia tidak berhak atas warisan. Pembagiannya hanya dilakukan kepada B dan C, dan masing-masing memiliki legitimity sebesar 1/3 dari harta warisan. Dari kasus ini kita bisa melihat bahwa dalam hukum waris bukan hanya hubungan darah yang menentukan hak seseorang, tetapi juga kelayakan secara hukum untuk menjadi ahli waris. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai dasar hukum. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dasar hukum utama bagi ahli waris dalam kasus ini adalah menggunakan pasal 832 yang menetapkan bahwa keluarga saudara dalam garis lurus ke bawah dalam kasus ini yaitu 3 orang anak-anak yang ditinggalkan adalah pihak yang paling berhak menerima warisan. Secara spesifik diatur kembali dalam pasal 852 yang menetapkan bahwa anak-anak mewarisi bagian yang sama besar tanpa membedakan jenis kelamin atau urutan kelahiran. Selanjutnya terkait bagian mutlak atau legitimity, yaitu dasar hukumnya diatur pada pasal 913 yang mendefinisikan hak tersebut sebagai bagian harta yang harus diberikan kepada ahli waris dalam garis lurus menurut undang-undang.